Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya siswa kelas 8 hari ini? Semoga tetap sehat, semangat, luar biasa. Hari ini Bulia akan mengulang kembali mengenai gerak dan membahas mengenai gaya. Gerak, apa gerak itu? Gerak adalah perubahan posisi benda. Benda dikatakan bergerak terhadap titik acuan atau terhadap benda lain jika jarak atau posisi keduanya berubah. Misalkan kamu berpindah dari titik A ke titik B. Gerak bersifat relatif. Maksudnya, gerak suatu benda itu tergantung kepada si pengamat. Contohnya, kamu mengamati orang yang berada di dalam mobil yang berjalan, maka kamu sebagai pengamat mengatakan bahwa orang dalam mobil tadi bergerak. Tapi jika berubah, si pengamat ada di dalam mobil dan melihat orang yang sedang berdiri di jalan, maka dia mengatakan bahwa orang yang berdiri di jalan tadi terlihat bergerak. Makanya sifat gerak itu relatif, tergantung si pengamat dan tergantung titik acuan. Jenis-jenis gerak ada dua. Yang pertama menurut keadaan benda, ada gerak nyata dan gerak semu. Gerak nyata adalah perubahan posisi benda terhadap titik acuan. Kamu berpindah tempat dari A ke B, itu sudah gerak nyata. Sedangkan gerak semu, sebenarnya benda itu diam, namun yang teramati oleh si pengamat, benda itu bergerak, seolah-olah bergerak. Contoh, matahari itu menurut kita kan bergerak dari timur ke barat, seolah-olah ya. Sebenarnya matahari itu diam, yang bergerak itu adalah bumi yang kita pijak. Contoh kedua, jika kamu naik mobil kemudian melihat pohon-pohon atau rumah-rumah di luar yang sebenarnya diam, tapi seolah-olah saat kamu lihat di dalam mobil yang berjalan, benda-benda tersebut bergerak berlawanan arah. Yang kedua, gerak menurut bentuk lintasan. Ada yang lintasannya lurus, namanya gerak lurus. Ada yang lintasnya melingkar seperti lingkaran, namanya gerak melingkar. Dan ada lintasannya yang berbentuk parabola seperti ini. Contohnya kalau parabola itu biasanya kamu menendang bola, bola akan melambung ke atas, kemudian akan turun lagi ke bawah. Itu namanya gerak parabola. Kelajuan dan kecepatan. Kelajuan adalah jarak setiap satuan sekon, sedangkan kecepatan adalah perpindahan setiap satuan sekon. Jadi perbedaan kelajuan dan kecepatan adalah pada jarak dan perpindahan. Kalau simbolnya sama-sama S ya, jarak dan perpindahan itu. Rumusnya V sama dengan S per T. Apa perbedaannya? Lagi, kelajuan itu besaran skalar, dia hanya memiliki nilai besar. Sedangkan kecepatan, dia adalah besaran vektor. Selain memiliki besar, dia juga punya arah. Contoh soal. Sebuah mobil berjalan dengan kelajuan 10 meter per sekon melintas dari Bogor menuju Puncak. Perjalanan ditempuh dalam waktu 2 jam. Berapakah jarak antara Bogor dan Puncak? Kita menggunakan rumus kelajuan tadi ya. Jika V sama dengan S per T, maka kalau mencari jarak, S sama dengan V kali T.
V adalah kecepatan, kecepatannya 10, dan T adalah waktu, waktunya 2 jam. Jangan lupa 2 jam dijadikan sekon dulu, jadi 7.200, sehingga S sama dengan 10 kali 7.200 sama dengan 72.000 meter. Dijadikan kilometer, dibagi 1000 ya, jadi 72 kilometer. Jadi jarak antara Bogor dan Puncak adalah 72 kilometer. Gerak lurus itu ada 2. Yang pertama gerak lurus beraturan. GLB adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatannya tetap, tidak ada penambahan kecepatan. Ini grafiknya ya. Sedangkan jika ada penambahan kecepatan atau yang dinamakan percepatan atau pengurangan kecepatan yang dinamakan perlambatan, berbeda lagi rumus kelajuannya. Rumus kelajuannya menjadi VT sama dengan V0 ditambah A kali T. VT itu kecepatan di titik T di waktu T sama dengan kecepatan awal V0 ditambah percepatan A itu dikalikan waktunya. Karena ada penambahan kecepatan atau percepatan. Di dalam percepatan ini ada 2 juga, ada percepatan, ada perlambatan. Untuk percepatan adalah penambahan kecepatan, sedangkan untuk perlambatan adalah pengurangan kecepatan. Ini masuk ke dalam GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus berubah beraturan adalah gerakan lurus dengan kelajuan yang selalu bertambah atau berkurang secara teratur. Sudah ya, sekarang mengenai gerak kita sekarang membahas gaya. Apa itu gaya? Gaya adalah dorongan atau tarikan yang menyebabkan perubahan bentuk, arah, gerak, dan kecepatan benda. Kamu mendorong meja, itu merupakan gaya. Kamu menarik meja, gaya. Kamu menendang bola, kamu melempar bola, kamu membentuk plastisin. Pokoknya dorongan dan tarikan itu namanya gaya. Melukis gaya. Gaya adalah besaran vektor sehingga memiliki besaran dan arah. Lukisannya berupa garis lurus yang diberi tanda panah atau diberi arah. Simbolnya gaya itu F. Satuannya Newton dalam SI atau N besar. Kalau dalam CGS satuannya Dyne atau D kecil. Mengukur gaya menggunakan 2 alat di bawah ini, boleh neraca bekas atau dinamometer. Resultan gaya sekarang. Apa itu resultan? Resultan itu hasil. Jadi resultan adalah 2 atau lebih gaya yang bekerja pada suatu garis kerja bersimbol R. Contoh. Ada sebuah meja yang kamu beri gaya bersama teman kamu, berarti kamu beri dorongan. Kamu memiliki gaya 10 Newton. Newton, N besar ya. Sedangkan teman kamu 5 Newton. Maka resultan gayanya, karena dia searah sama-sama ke kanan, dijumlahkan 10 ditambah 5 sama dengan 15 Newton ke kanan. Itu kalau gayanya searah. Sekarang kalau berlawanan arah, misal ada meja, kamu beri gaya ke kanan, teman kamu memberi gaya ke kiri. Gaya kamu 10 Newton, teman kamu 5 Newton. Kalau berlawanan maka dikurangi. Berarti R sama dengan 10 dikurangi 5.
berapa? 5 Newton. Arahnya karena lebih besar yang ke kanan, maka arahnya ke kanan. Itu resultan gaya. Macam-macam gaya. Ada gaya otot, gaya oleh tubuh kita, mendorong dan menarik. Gaya magnet diakibatkan oleh magnet pada benda-benda yang terbuat dari besi atau logam. Gaya gravitasi bumi, yaitu gaya tarik bumi terhadap benda di permukaan bumi. Gaya mesin yang dihasilkan dari kerja mesin. Gaya listrik yang dihasilkan muatan listrik, dan gaya pegas, gaya dari kerja benda elastis. Gaya gesek ada lagi. Apa sih gaya gesek itu? Gaya yang ditimbulkan akibat pergeseran dua permukaan benda. Contohnya kamu berjalan, maka telapak kaki kamu akan bergesekan dengan alasnya, lantai atau tanah. Itu namanya gaya gesek. Gaya gesek pun ada 3 ini ya. Gaya gesek statik, gaya gesek kinestis, dan 2 maksud saya. Yang ketiga adalah kelajuan kritis. Gaya gesek itu sebenarnya di udara. Udara itu juga memiliki gesekan dengan benda. Gaya dan percepatan. Percepatan adalah perubahan kecepatan persatuan waktu. Percepatan gerak benda terjadi karena ada gaya yang bekerja pada benda tersebut. Sehingga benda bisa mengalami percepatan atau perlambatan karena gaya yang searah atau berlawanan arah dengan arah gerak benda. Intinya begini, benda itu bisa mengalami percepatan jika kamu beri gaya. Berikutnya contoh gaya pada jembatan. Ini ada 3 jembatan yang berbeda konstruksinya ya, kalian lihat ya. Manfaat gaya pada jembatan ini memberikan tekanan atau kekuatan penyangga. Ada yang namanya, ini aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari ya, jembatan cantilever. Bentuknya seperti segitiga ya. Tiap bagian meneruskan beban ke ujung penyangga dengan kombinasi regangan dan tegangan. Jadi saling mendukung segitiganya itu. Yang kedua, jembatan lengkung. Konstruksinya berbentuk seperti busur setengah lingkaran. Maksimal panjangnya hanya 900 meter. Jembatan gantung. Konstruksinya menggunakan kabel-kabel baja sebagai penggantung yang terentang. Maksimal panjangnya 1780 meter. Jadi konstruksi jembatan ini tidak semua bisa diterapkan, tergantung gaya yang diberikan. Untuk yang jembatan gantung lebih bisa jaraknya jauh. Untuk yang jembatan cantilever hanya pendek, hanya sampai 240 meter. Itu aplikasinya ya. Nah, massa dan berat benda. Gaya berhubungan dengan massa dan berat benda karena gaya itu sama dengan berat benda, hampir sama dengan berat benda. Berat benda W sama dengan massa kali percepatan gravitasi. Sekarang hukum yang bekerja pada gaya ada 3. Yang pertama hukum 1 Newton. Ini adalah contoh yang kemarin kelembaman benda. Benda berusaha mempertahankan keadaan sehingga resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut 0 atau tidak ada gaya yang bekerja. Yang kedua hukum 2 Newton. Ada pengaruh percepatan.
Percepatan adalah bertambahnya kecepatan benda secara teratur. Jika percepatannya bertambah, maka gayanya besar, atau percepatan berbanding lurus dengan gaya dan terbalik dengan massa. Jika massanya besar, percepatannya kecil. Maksudnya gini, contoh sepelenya, misalkan kamu menendang bola. Kalau kamu memberikan gaya yang besar pada bola tersebut, maka percepatan bola tersebut besar. Tapi kalau gayanya kecil, maka percepatannya kecil, sehingga jaraknya pendek. Kamu melempar benda yang berat atau massa benda yang besar akan menghasilkan percepatan yang sedikit daripada massa yang kecil. Makanya berbanding terbalik antara benda dan massa benda dan percepatan. Yang ketiga, hukum 3 Newton, yaitu adanya aksi dan reaksi. Kemarin seperti contoh, semakin besar kalian berenang itu semakin besar kalian mendorong kaki kalian ke belakang, maka jarak yang dihasilkan semakin besar. Itu hukum aksi dan reaksi. Gaya berat dan gaya normal. Gaya berat adalah gaya akibat percepatan gravitasi bumi. Sedangkan gaya normal adalah gaya kontak tegak lurus dengan permukaan kontak. Ini grafiknya ya. Yang gaya berat adalah W, gaya normal adalah N. Artinya, jika benda ini berada di suatu lapisan datar, maka dia memiliki gaya berat ke bawah dan gaya normal tegak lurus. Demikian penjelasan saya. Tugas kalian adalah melanjutkan mengerjakan LKS penilaian harian. Sahiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa rangkum ini di buku catatan bagi yang belum ada, karena ini dalam konsep fisika ini harus ada ceritanya kalian. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.